Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Bagaimana kalian mendengarkan podcast pada hari ini? Kembali lagi dengan saya Gemar Reksa Maulana Ibrahim, tentunya di podcast masalah-masalah publik. Saat ini kita di podcast hari ini kedatangan dua pinky nih, dua baju pink karena kapelan kayaknya mereka untuk masuk frame. Hari ini boleh perkenalkan diri dulu dan dari mana? Halo semuanya, aku Salsabila Putri Agustina dari Administrasi Publik 2024. Boleh, panggilannya apa Agustina? Aku dipanggilnya Sasa, Kak. Oh, nanti agak deketan mic-nya. Agak gini. Nah, Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Siti Iska Jasmine dari Administrasi Publik Angkatan 2024, biasa dipanggil Jasmine. berarti kamu Jasmine dan Sasa. Oke. Kalian mau bahas apa sih sebenarnya? Masalah apa sih yang hari ini kita akan bahas? Jadi kali ini kita bertiga akan bahas mengenai BPN. Jadi BPN ini merupakan Badan Penerimaan Negara, yang mana BPN ini sebenarnya lembaga baru dari programnya Pak Prabowo yang masih direncanain, teman-teman. Nah, BPN ini banyak banget yang salah kira kalau BPN ini ngurusin perihal tanah, ya kan ada juga Badan Pertanahan Nasional. Iya, Nah, oke. kalau BPN kali ini beda, yang mana fungsi BPN ini tuh untuk mengurus penerimaan negara kayak pajak, bea dan cukai gitu. Nah, BPN ini juga udah diusulkan oleh Pak Prabowo dan dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah 2025 melalui Perpres nomor 79 tahun 2025. Jadi dengan adanya BPN itu emang diharapkannya penerimaan pajak gitu tuh bisa lebih efektif dan juga efisien, biar target-target yang emang pengen dicapai itu bakal tercapai gitu dengan baik. Oke. Tadi awal mulanya idenya itulah ya. Jadi awal mulanya adalah untuk peningkatan penerimaan negara. Iya. Oke. Kan sebelumnya udah ada bea cukai dan Dirjen Pajak. Jadi itu mereka kemana? BPN ini. Apakah menggantikan posisinya atau dilebur jadi satu? Nah, sebenarnya BPN ini leburan dari Dirjen Pajak itu sama DJBC itu, Kak. Jadi nanti disatuin. Jadi mereka tuh dihapuskan dari Kemenku, kan udah nggak sama nih. Nggak sama nih. Iya. Jadi dibikin nih lembaga baru namanya BPN gitu. Oke. Jadi cuman satu pintu gitu penerimaan negara tuh lewat BPN. Oke, berarti nanti di situ bakal numpuk ke Iya. cukai, mungkin juga bea masuk dari bea masuk, bea keluar, barang impor ekspor Iya, gitu-gitu ya. disatuin Oke, jadi. disatuin. Sebenarnya kalau idenya itu ada nggak sih contoh dari negara yang udah menjalankan itu? Ada banyak banget, tapi aku ambil satu aja ya, ini tuh dari Peru. Jadi dulu tuh mereka rasio pajaknya cuman menyentuh di angka 8%. Dan itu tuh rendah banget kan dari PDB-nya itu tuh di tahun 90-an. Rasio 8% tuh pada PDB. PDB. Oh, oke. Nah, terus setelah mereka membentuk suatu lembaga namanya tuh Sunat. Namanya Sunat, tapi bukan sunat yang kayak biasa di kita, bukan. Oh, namanya Sunat. Ada nama panjangnya? Ada. Tahu apa? Ada. Jadi namanya itu Superintendensia Nasional de Administration Tributaria. Jadi itu emang lembaga yang berfungsi sebagai pengelolaan pajak gitu. Jadi emang fokusnya tuh buat pengelolaan pajak di Peru. Nah, setelah mereka bikin lembaga itu, rasio pajak di Peru tuh naik dari 8% ke 13%, terus paling tinggi tuh di 17% di tahun 2007-nya. Berarti angkanya memang jauh signifikan semenjak ada Lembaga itu. Terus kalau gitu realisasinya di Indonesia kapan sih? Nah, kalau untuk realisasinya di Indonesia emang sekarang tuh emang belum dibuat gitu. Karena kata Menteri Keuangan kita yang baru nih, Pak Purbaya itu emang beliau tuh bilang kalau untuk saat ini Indonesia tuh emang belum perlu adanya pembuatan lembaga baru untuk penerimaan negara, karena Indonesia tuh sekarang lebih fokus untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan cukai dulu. Cuman kalau untuk kedepannya emang nanti diperlukan, ya gimana nanti perintah dari Pak Presiden, karena kan emang BPN ini tuh nantinya bakal lepas dari Kementerian Keuangan, jadi langsung ke Presiden gitu, Kak. Aku boleh nambahin nggak, Kak? Boleh. Jadi
Jadi awal mula terbentuknya BPN ini ketika dilihat dulu nih Kak, rasio pajak di Indonesia tuh rendah. Cuma Oh, 10% dari Oke, PDB. Yang mana itu kan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal itu belum optimal. Nah, kalau menurut BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 tuh rasio pajak kita tuh menyentuh 10,38%. Nah, setelah itu di 2023 turun lagi jadi 10,31%. Di selanjutnya lagi di Makin 2024 turun. makin turun 10,8. Nah, kalau menurut MUC Konseling 2025 diperkirakan tahun ini tuh turun lagi jadi 10,3% gitu. Oh. Makanya Dibuat dibuat nih Pak Presiden tuh. rencananya program BPN ini supaya oke. penerimaan negara kita tuh stabil gitu Tapi kan. aku mau nanya, rasio turunnya itu atas dasar apa sih sebenarnya pada saat ini? Apakah daya belinya menurun masyarakat pada saat ini, atau ada hal-hal kebijakan-kebijakan lain yang akhirnya itu bikin turun? Kalau yang waktu itu aku baca sih turun tuh karena dipengaruhi sama PPh migas Kak. PPh migas terus bea juga sama apa ya waktu itu? PPh pribadi kah? Oh iya PPh badan, PPh badan Oh, Kak. PPh badan. Iya, jadi emang dipengaruhi sama itu juga. Terus sama gak dibarengin juga sama pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu Kak. Yang tadinya di 2023 tuh 5,5%, di 2024 malah turun jadi 5,3%. Oh, jadi itu makanya efek-efek jangka panjang Iya. malah menurunkan rasio pajak sendiri. Oke, paham. Menarik. Berarti selama ini berarti pajaknya selama pajak itu naik maka akan berpengaruh kepada rasio. Iya. Berarti PDB karena ini naik terus pajaknya hari ini, orang-orang jadi malas bayar Iya. pajak, mengemplang pajak, akhirnya rasio pajaknya turun. Oke. Tapi ada kesadaran sendiri nggak sih sebenarnya dari masyarakat terkait pajak ini? Ada responnya nggak dengan BPN dengan ada isunya BPN ini? Sebenarnya Kalau dari kalian deh, dengan ada BPN ini apakah gagasan yang bagus, gagasan yang oke nih kalau kita coba gitu di saat ini kan kayak misalkan kereta cepat mungkin di satu sisi kita awal-awal oke, oh ternyata ada dampak-dampak negatifnya. Kalau dari kalian kayak gimana? oke. Tentunya dengan adanya BPN ini pasti ada plus minusnya Kak. Pak Presiden juga pasti mempertimbangkan nih benefitnya buat kita masyarakat Betul. Indonesia. Nah, kalau menurut saya sendiri, sisi positif dari terbentuknya BPN ini nantinya akan membuat penerimaan negara tuh lebih terfokuskan lagi dan terkoordinasi lagi. Oke. Nah, dengan begitu pengelolaan pajak di Indonesia tuh lebih efektif dan target penerimaan negara targetnya. Indonesia tuh cepat Oh, tersampaikan. realisasinya Iya. lebih tercapai. Nah, Oke. selain itu juga dengan adanya BPN nih, dengan meningkatnya penerimaan negara, nanti tuh mendukung program-program seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan tentunya kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Kalau dari Jasmine gimana? Apakah Jasmine negatif? Kalau aku sih sebenarnya sama ya kayak tadi yang Sasa bilang, pasti kalau misalkan dibuat nanti emang dampaknya emang bagus untuk masyarakat ya pastinya bakal didukung gitu. Karena emang sebenarnya BPN ini tuh idenya kan tadi cukup menarik ya kan untuk meningkatkan penerimaan negara, tapi pasti juga bakal ada tantangannya gitu kan. Nggak mungkin lah selalu nilai plus doang, pasti ada minusnya gitu. Jadi emang nanti kalau misalnya si BPN ini terbentuk ya emang harus hati-hati aja waktu pelaksanaannya gitu kan, nggak boleh asal nggak mungkin juga ya BPN dibentuk cuman seminggu 2 minggu langsung jadi badan yang baru, lembaga baru gitu. Pasti kan emang butuh persiapan yang banyak, jadi emang pas pelaksanaan ya harus hati-hati aja gitu. Jadi emang butuh banget nih strategi-strategi yang harus matang dan komunikasi yang terbuka antar lembaga supaya nggak ada tumpang tindih. Terus juga tadi dampak-dampak yang udah dijelasin sama Jasmine bisa terminimalisir sedikit demi sedikit gitu. Karena kan kekhawatiran pada saat ini kalau misalkan kita bikin badan baru, pengawasannya nih biasanya. Karena khawatir ya karena bikin badan baru diawasinya kurang, malah yang tadinya niatannya meningkatkan pajak malah takutnya malah makin turun. Iya benar banget. Gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri terkait dengan bayar pajak, sebenarnya seberpengaruh apa sih penurunan rasio pajak ini nantinya? Ada yang anak-anak ini Pak mungkin
pengurus uang nih nanti lanjutannya nih. Pengaruh nggak sih nanti kalau tadi kan pasti berpengaruh ya naik turunnya peningkatan penerimaan pajak ya tentunya terhadap APBN. Tapi boleh nih ngasih insight ke penonton semuanya terkait dengan buat ajak nih untuk bayar pajak misalkan. Iya, mungkin buat warga negara Indonesia harus lebih patuh lagi ya terhadap pembayaran pajak gitu. Karena mungkin mereka sekarang kayak males bayar pajak karena kan tahu sendiri lah ya bobroknya pemerintahan gimana sih. Ntar dulu, bobroknya apa nih? Aduh, kan yang emang harusnya mungkin APBN itu nanti dipakai untuk pembangunan infrastruktur, untuk pendidikan, tapi justru malah dikorupsi, disalahgunakan gitu kan. Banyak banget pendidikan aja belum rata gitu kan. Betul, di pulau-pulau gitu kayak. Jadi mungkin masyarakat Indonesia tuh agak males gitu sebenarnya, tapi nggak boleh. Jadi kita tetap harus taat sama kewajiban kita gitu. Bikin itu sih Kak. Oke. Menarik. Iya tadi teman-teman juga itu tadi sempat disampaikan Jasmine dan cukup menarik sebenarnya kalau kita tarik. Mungkin seperti ya memang dengan kondisi yang ada saat ini pemerintah memang perlu dikritisi terkait dalam kinerja bagaimana pengelolaan uang negara. Seperti korupsi tadi itu sangat tentunya merugikan, juga kemudian kegiatan-kegiatan yang di luar untuk menghabiskan anggaran jatuhnya buang-buang gitu loh, anggaran-anggaran yang nggak penting nggak langsung tertuju kepada masyarakat. Saya sepakat di situ. Tapi tetap teman-teman juga bagus disampaikan bahwa ya apapun yang terjadi kita bukan harus jadi malas, malah seharusnya pajak itu kita bayar langsung kita awasi. Jadi bagaimana pengelolaannya, terus kita masyarakat itu bisa terbuka dalam melakukan pemerintah melakukan transparansi gitu, uangnya kemana sih sebenarnya gitu kan. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Sasa? Dari saya sih sebenarnya dibentuknya BPN ini tuh bisa jadi langkah yang tepat ya Kak. Kalau misalnya perencanaannya tuh disusun dengan jelas, terus dijalanin secara transparan yang tadi Kak Gama udah bilang. Tapi mau nanya, sejauh ini BPN-nya udah sampai mana? Progresnya sudah tahap wacana kah? Tapi kan karena belum butuh kan kemarin disampaikan oleh Pak Purbaya. Tapi sejauh ini bahasannya BPN ini udah sampai mana? Masih wacana Kak. Proses rencana aja sih Kak. Karena katanya yang mau jadi kepala BPN itu justru mau pindah katanya. Jadi, mau pindah kemana? Aduh, pindahnya tuh jujur aku lupa ya kemana. Tapi pokoknya jadi padahal pindah negara kah atau pindah? Nah nggak dijelasin Kak pindahnya di mana-mana tuh di website tuh tulisan cuma ya udah pindah gitu. Mau pindah gitu. Orangnya juga mau pindah kayak gitu. Pak Purbaya juga yang bilang kayak gitu. Jadi kayak emang mau enggak sebenarnya badan ini berdiri gitu. Cuman bener. Wacana ini muncul. Iya, soalnya emang digadang-gadang waktu kampanye Pak Prabowo nih Kak, kayak buat menaikkan rasio pajak tuh ke 23% di tahun 2045. Dan BPN ini juga udah termasuk ke 8 program yang emang udah direncanain sama Pak Prabowo dan Gibran di visi misinya mereka pada tahun lalu Kak, pas kampanye. Memang janji-janji politik ya tentunya harus ditagih gitu ya. Harus ditagih. Iya. Bener. Oke. Tapi orangnya mau pindah. Politik apa hari ini akan berjalan? Oke deh kalau memang masih dalam wacana. Jadi boleh juga teman-teman berpendapat mau setuju atau enggak tentang ada BPN ini. Tadi sih sudah disampaikan dampak, contohnya, dampaknya, terus niatan pemerintah itu sebenarnya apa. Cuman ya memang ada sisi-sisi yang perlu diperhatikan. Itu perencanaan, tidak mungkin harus 2 minggu udah jadi gitu-gitu. Jatuhnya kayak ngerjain UTS. Oke, mungkin cukup menarik pembahasan hari ini, teman. Karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada Sasa dan Jasmine. Terima kasih banyak atas insight barunya tentang BPN ini. Juga buat teman-teman yang ingin berkomentar, menyampaikan pendapat, boleh setuju nggak sih sebenarnya dengan BPN ini? Nah, itu boleh sampaikan. Mungkin nanti nextnya kita akan bahas lagi ketika BPN-nya sudah jadi. Realisasikan. Gitu. Oke, mungkin cukup. Mungkin ada kata-kata penutup cukup? Cukup aja. Oke, sekian dari podcast hari ini, podcast masalah-masalah publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.